Dasar bebal. Mbah Dukun kemudian melempar sapu lidi ke arah pintu. Seketika, kekuatan yang menahan dari luar pintu hilang. Aku buru-buru memasangkan kayu penahan pintu. Akhirnya bisa selamat. Langkahku gemetaran menuju dipan tempat Hana berbaring. Ketika aku menggenggam tangannya, beberapa saat kemudian, bayi kami akhirnya lahir. Alhamdulillah, anak kita lahir juga, Han. Tak ada respon dari Hana. Ia justru memejamkan mata dan mengatakan kalau dirinya lelah dan mengantuk. Jangan tidur, Dok. Jangan tidur. Ini anakmu sudah lahir. Laki-laki. Istrimu jangan sampai tidur ya. Ajak ngomong atau gimana, biar dia nahan kantuknya dulu. Bayi kami dibawa Mbah Dukun ke ruang belakang untuk dibersihkan. Tak berselang lama, ia kembali dan menyerahkan anak kami yang sudah diselimuti kain jarik. Kulitnya bersih dan berwajah mirip seperti Hana. Hanya saja hidungnya sedikit lebih mancung dari kami bertiga. Ada aroma asing di tubuh anak bungsuku ini. Bau apa ini, Mbah? Itu dinglobengle. Gak apa-apa kok. Sengaja saya kasih. Apa alasannya Mbah memberi itu ya? Aku tak berani bertanya dan mengikuti saja. Hana sempat beristirahat sejenak, namun tiba-tiba ia kembali meringik kesakitan. Ternyata plasenta yang keluar dari jalan lahir. Dengan sigap, Mbah Dukun langsung mengurusnya. Mbah, aku mau mencari Runi di luar ya, Mbah. Bawa saja Petromax yang ada di dapur. Nanti kalau anakmu tak kunjung ketemu, panggil namanya 3 kali di depan pemakaman. Sembari taburkan beras kuning ini ke tanah. Matur suwun Mbah, saya permisi sebentar. Aku berjalan keluar rumah dengan membawa lampu Petromax dan buntelan kain hitam. Jika diraba, sepertinya dalam buntelan kain ini memang berisi sejumput beras. Sepertinya bau bunga kantil ini. Awalnya ada keinginan membawa sepeda motor untuk mempermudah proses pencarian. Sepertinya lebih baik berjalan kaki saja. Apalagi Runi senang bermain petak umpet sendiri. Seringkali ia hilang dan ditemukan tertidur di dekat pohon. Langkahku pelan menyusuri jalan keluar menuju jalan utama. Sama seperti di desakku, jalanan di sini belum tersentuh aspal sama sekali. Kalau hujan, pasti berlumpur ini. Sepi sekali jalan ini. Rumah Mbah Dukun tampaknya jauh dari rumah-rumah lain. Desir angin meliuk-liuk di sekitar tengkuk leher, menimbulkan rasa ngeri yang semakin lama semakin membuat bulu kuduk berdiri. Aku tak pernah mengalami situasi seperti ini sebelumnya. Padahal sudah terbiasa pergi malam untuk mencari belut malam hari di area persawahan. Runi! Tak ada sautan dari Runi, yang ada justru aku dikejutkan oleh suara ramai orang mengobrol dari arah kejauhan. Khawatir ada Runi di sana, tanpa pikir panjang langkahku percepat menghampiri sumber suara yang ternyata berasal dari area pemakaman. Langkahku semakin cepat memasuki pintu gerbang makam yang berlumut. Ternyata baru saja dilangsungkan pemakaman. Benarkah yang dikatakan anak kecil tadi tentang Runi? Tidak, Runi! Lama memanggil nama Runi sembari mencoba mencerna apa yang tengah terjadi. Tiba-tiba saja terdengar suara tak asing dari arah belakang. Ketika menoleh ke belakang, terlihat anak sulungku itu tengah berdiri di gandang penjaga makam yang kami temui saat pertama memasuki desa ini. Tadi anak Anda berkeliaran di sekitar sini saat ada prosesi pemakaman. Jadi saya pegangin sambil nunggu orang tuanya datang. Mendengar hal itu, buru-buru tangan Runi kurai. Terima kasih, Mbah. Kemudian bergegas kembali menuju rumah Mbah Dukun. Sesampainya di rumah Mbah Dukun, kami diminta mengingat-ingat bagaimana awalnya bisa sampai di tempat ini. Saya hanya melewati jalan akses menuju kecamatan saja, Mbah. Lurus, nggak belok-belok, tapi tiba-tiba saja masuk ke daerah sini. Saya juga bingung. Ada yang kamu alami atau kamu lakukan di perjalanan sebelum akhirnya sampai di sini? Ya itu sih, Mbah. Saya cuma ngerasa ban motor sempat melindas sesuatu. Setelah itu, tiba-tiba kami sampai di tempat ini. Apa hal itu ada hubungannya? Apa yang kamu lindas? Hewan? Nggak tahu, Mbah. Saya nggak ngecek soalnya gugup. Tiba-tiba saja Runi menyahut seperti ingin menyampaikan sesuatu. Ayah, Ana. Wajah Mbah Dukun tampak serius ketika mendengarkan Runi. Ini masalah serius.
kalian tidak akan bisa pulang kalau sudah begini urusannya. Suasana di rumah Mbah Dukun seketika hening. Runi yang tadi sempat ikut berbincang, kini ia memilih berbaring di sebelah ibu dan adiknya. Saya nggak sengaja, Mbah. Melindas apa juga saya nggak tahu. Sebenarnya ini di mana sih? Desa apa? Kenapa jadi seserius ini? Iya, itu salah meski tidak sengaja. Seharusnya kalau merasa melindas sesuatu yang kerasa aneh, ya kamu turun dan cek itu apa. Barangkali kucing, minimal kamu pinggirkan dulu. Gimana kalau yang dilindas anak orang? Kalau ini tidak terselesaikan, salah satu dari anakmu tidak akan bisa dibawa pulang. Iya, saya salah, Mbah. Tapi saya juga lagi darurat. Jadi harus gimana ini? Kalau Hana sudah baikan, apa bisa saya ajak pulang semuanya? Ya kamu cari dulu apa yang kamu lindas. Kalau itu hewan, minimal dipinggirkan atau langsung dikuburkan. Jadi saya harus balik ke jalan tadi, Mbah. Sebaiknya iya. Malam ini akan menjadi malam yang sangat panjang sebelum kamu menyelesaikan tanggung jawabmu ini. Pergilah sekarang, anak dan istrimu, biar saya yang jaga. Entah mengapa, rasa percaya pada dukun bayi ini timbul begitu saja. Tak ada curiga atau kekhawatiran saat aku harus menitipkan istri dan anakku padanya. Kini hanya bisa mengikuti apa yang dikatakan perempuan tua itu. Berharap semua akan baik-baik saja dan kami bisa pulang dengan selamat. Belum sempat pergi, tiba-tiba saja Runi terlihat seperti tengah berkomunikasi dengan sesuatu yang tak tampak. Pandangan matanya terus mengarah ke depan lemari di dekat dipan tempatnya berbaring. Sesekali Runi tertawa, sesekali juga ia seperti memasang wajah marah, seraya membentangkan kedua tangannya di dekat adiknya. Tampak seperti tengah menghalangi sesuatu yang ingin mendekati sang adik. Kami yang ada di sana sempat terheran dengan tingkah Runi. Beberapa saat kemudian, bayi kami langsung menangis. Tangisannya cukup keras sampai akhirnya Mbah Dukun meraih tubuh mungil itu dengan cepat. Tak hanya menggendong bayi, Mbah Dukun juga sibuk melemparkan sesuatu ke sudut-sudut ruangan seraya merapalkan sesuatu. Biar saya saja yang gendong, Mbah. Tidak perlu. Kamu mau pergi? Ya pergi saja. Cepat selesaikan urusanmu. Meski sempat ragu, aku mencoba meyakinkan diri untuk segera menyelesaikan masalah. Langkahku pelan meninggalkan rumah dukun bayi. Dengan membawa Petromax, aku berjalan menuju tempat di mana sepeda motor terparkir. Sialnya, motor tak bisa menyala. Sempat memeriksa keadaan roda. Pendar lampu Petromax memperlihatkan suatu cairan kental berwarna merah kehitaman yang sudah hampir mengering. Aromanya kok busuk gini? Apa ini bekas melindas sesuatu di jalan tadi? Kok warnanya aneh? Melihat tak ada harapan dari motorku, mau tak mau harus berjalan kaki menuju ke arah jalan yang kami lewati sebelum masuk ke wilayah ini. Apa aku salah langkah? Kenapa aku percaya begitu saja? Hah! Kemana hewan itu? Gerak binatang yang berlari menyeberangi jalan sempat membuatku berhenti karena kaget. Mengagetkan. Semakin lama, gesekan sandalku di hamparan tanah seolah diikuti gesekan sandal lain di belakang. Ada yang mengikutiku. Hewan sialan. Sialan. Langkahku semakin jauh menyusuri jalan utama tempat ini. Benar-benar tak ada satupun orang yang bisa kutemui. Penjaga makam yang biasa berkeliaran di area sini pun tak tampak. Mana semua orang? Mana darah di ban itu? Astagfirullah. Bagaimana bisa aku melakukan ini? Tiba-tiba saja telinga menangkap suara dua orang yang berbincang tak jauh dari tempatku berdiri. Tempat di mana banyak rumput ilalang tumbuh subur. Aku berusaha masuk membelah hamparan rumput ilalang. Alhamdulillah, sepertinya mereka orang yang sedang memancing. Setidaknya, aku bisa mematahkan keyakinan Mbah Dukun. Siapa bilang kami tak bisa pulang? Aku berjalan mendekat ke arah tiga pemancing tersebut, kemudian berusaha menyapa. Permisi mas, mau tanya ini desa mana ya? Tak ada yang menyahut. Mereka masih sibuk berbincang, sampai akhirnya aku menepuk pundak seorang laki-laki yang tengah fokus menatap ke arah sungai. Woi, angin apaan tadi yang lewat? Sumpah dingin banget, saya langsung merinding. Gak ada apa-apa kok, John. Pindah aja, yuk. Gak enak banget perasaan saya. Tanpa meresponku, mereka bertiga sibuk membereskan barangnya masing-masing. Ada